Bagaimana keberadaan ruh dengan jasad, sebagaimana keberadaan Allah dengan alam ini. Ya, sekarang yang keberapa belum nih? Yang keenam ya. Ya, keenam ya. Annahu lima kana ruhu mawjudan qabla jasadi. Dikarenakan keadaan roh itu sudah ada sebelum jasad, ya, roh sudah ada sebelum jasad. Wa yakunu mawjudan ba'da adamihi, maka dia keberadaannya tetap ada tatkala tiadanya jasad. Ya, ini indah sekali nih, ya. Roh sudah ada sebelum adanya jasad, dan dia tetap ada tatkala tiadanya jasad, musnahnya jasad. Jadi kalau mengalami kematian, ya, yang hancur jasad, sedangkan roh tetap dia. Dari pengertian ini kembali kepada Allah, mirip. Maka dikatakan di sini, ya, wa alimna annahu ta'ala mawjudun qabla khalqi. Nah, sesungguhnya dapatlah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ada sebelum makhluk. Ya, Allah ada sebelum makhluk. Wa yakunu mawjudan ba'da adamihim, dan dia tetap ada, tetap eksis tatkala tiadanya alam. Ma zala wa la yazalu, maka dia senantiasa dan takkan pernah sirna. Allah Subhanahu wa taala wa taqaddasa anis sawal, maha suci Allah daripada kesirnaan. Dapat gambaran nih, ya. Jadi mirip betul pemahaman ini, ya. Ini untuk mendekati pemahaman, ya. Allah sudah ada sebelum adanya alam, dan dia tetap ada tatkala musnahnya alam. Allah tak berubah, Allah tak mengalami kesirnaan, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perumpamaan, roh sudah ada sebelum adanya jasad, dan dia tetap ada tatkala musnahnya jasad. Ya. Kemudian masuk yang ke 7. Kalau ini dapat, Pak, udah kita paham dah. Jangan dicari jauh-jauh Allah itu. Ya. Selama ini yang buat kita ini tak yakin dengan Allah itu karena menganggap Allah jauh. Apalagi Allah di langit, aduh, lebih kacau lagi. Ya, lebih kacau lagi gitu. Allah kan meliputi alam. Malaikat bisa merasakan Allah di langit. Kita juga gitu, bisa merasakan Allah di bumi. Karena dia dikatakan bahwa bikulli syai'in muhit, dia meliputi segala sesuatu. 7 lapis langit, 7 petala bumi diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami itu. Masuk yang ke 7 lah. Tadi belum jelaskan 7 dia. Itu kan tambahannya. Nah, ya, ini simak baik-baik ini. Ini terakhir nih pembahasan nih. Yang akan datang kita pindah kitab lagi, balik asal kitabnya. Lima kana ruhu fil jasadi la ta'rifu lahu kaifiyatun. Nah, dikarenakan keberadaan roh pada jasad tak diketahui bagaimana caranya roh mengatur jasad. Bisa paham dulu? Mana bisa ketahui? Yang jelas roh ada pada jasad. Tahukah kita bagaimana cara roh mengendalikan jasad? Tak tahu. Makanya jangan dipikirkan, karena ini tak mampu nih. Kita yakin roh ada pada jasad, tapi bagaimana cara roh mengendalikan jasad? Jangan dipikirkan, gila nanti. Ya. Nah, begitu juga wa alimna annahu ta'ala muqaddasun anil kaifiyah, maka kita ketahui juga
ya, Allah Subhanahu wa taala tersucikan daripada teori dan cara bagaimana Allah mengatur alam ini. Jangan dipikirkan, yang penting terjadi, itu saja. Makanya Nabi Musa itu kan mau nengok Allah. Allah bilang, kau tak mampu. Kau lihat gunung tu, kalau gunung tetap pada tempatnya, aku nampakkan diri kepada gunung, baru kau bisa lihat aku. Begitu Allah tajalli kepada gunung, gunung hancur. Nabi Musa pingsan. Begitu bangun, Maha suci Engkau ya Allah, aku bertobat. Tak mampu, tapi terjadi. Itu dia. Ya, dia tidak mampu, tapi terjadi. Yang begini juga begitu. Kita tak mampu memikirkan bagaimana roh bisa mengendalikan jasad. Caranya itu tak bisa kita pikirkan. Begitulah Allah dengan alam ini. Caranya sulit kita pahami bagaimana Allah mengatur alam ini. Ya. Dah sampai situ. Ini tidak bisa diungkapkan apa adanya. Begitulah dia. Nanti salah pula. Ya. Sekarang yang ke-8. Lima kana ruhu fil jasadi la ta'rifu lahu kaifiyatun. Nah, dikarenakan keberadaan roh itu pada jasad tak diketahui bagaimana caranya mengatur jasad, wala ainiyatun, bahkan tak boleh ada kalimat di mana. Kalimat di mana pun tak cocok dah. Karena kalau kalimat di mana menunjukkan tempat. Karena jasad tak bertempat pada roh, tapi ada pada roh. Bal rohu mawjudun fi sa'iril jasad, bahkan roh ada pada seluruh jasad. Ya. Jangan tanya di mana roh pada jasad, jangan. Cukup bilang roh ada pada jasad. Ma khala minhu syai'un fil jasad, maka tidak ada bagian jasad yang kosong daripada roh. Ya, tidak ada jasad bagian yang tidak dijangkau oleh roh. Wa kadzal haqqu subhanahu wa ta'ala, demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala mawjudun fi kulli makan tanazzahu anil makan waz zaman. Allah Subhanahu wa ta'ala ada pada segala sesuatu, tapi maha suci daripada memerlukan tempat dan masa. Faham tu? Tak faham nampak ni? Saya ulangi ya. Saya ulang nak apa? Ya. Jangan tanya di mana roh dengan jasad, di mana roh? Jangan. Berarti kalau kalimat di mana, roh bertempat. Tapi cukup katakan roh ada pada jasad. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau roh ini dia mendapat bagian pada jasad, tidak ada jasad yang kosong dari jangkauan roh. Allah Subhanahu wa ta'ala ada pada segala sesuatu, ada pada segala tempat, tapi maha suci dia daripada memerlukan tempat dan masa. Cukup sampai situ je lah. Ya, cukup itu dipahami. Ya. Jadi itu. Jadi begini Pak Jamaah. Dari mulai kuku, tangan kita bergerak, kaki, mata bisa melihat, bahkan mengerling, kuping mendengar, mulut bisa bicara, kita berjalan. Ini aktivitas tubuh ini adalah pekerjaan roh. Dan tidak ada pada tubuh kita ini yang tak dijangkau oleh roh, yang tak dikendalikan oleh roh. Alam juga begitu. Tidak ada satu zarah pun di muka bumi ini yang tidak dijangkau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bagian alam ini yang kosong daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tidak ada bagian kosong pada jasad oleh roh, begitulah alam ini.
Tidak ada satu zarah pun yang lepas daripada pengaruh kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berapa tadi itu? Nah, sekarang 9. Tinggal 2 lagi. Ya. Lima kana ruhu fil jasad la tuhissu wa la yujissu wa la yumassu. Dikarenakan roh pada jasad itu tidak bisa dirasa, bisa merasakan roh? Tak bisa. Dan tidak bisa diraba. Mana nak meraba roh? Rabalah. Bisa meraba roh? Tak bisa. Dan juga roh tak bisa disentuh. Coba sentuh roh. Kalau bisa. Ini kan unik ini. Roh tidak bisa dirasa, tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh. Maka kita ketahui Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada dirasa, diraba dan disentuh. Allah cuma bisa dirasakan di mana? Di dalam hati saja yang bisa merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pekerjaan kita cukup bersihkan hati dengan la ilaha, itu saja jalannya. Karena Allah bukan sesuatu bisa diraba, disentuh. Dia hanya bisa dirasakan oleh hati orang-orang mukmin. Qalbun mukmin baitullah. Hati orang mukmin rumahnya Allah. Rumah ni betul kan? Rumah Allah diri kita ni betul kan? Tu tempat dia. Tapi maha suci bertempat, namun bisa dirasakan melalui qalbun. Jadi bersyukur jamaah sekalian, jangan jauh-jauh cari Allah. Cari Allah, bersihkan hati, baru dirasakan adanya Allah. Hati bersih, roh dirasakan. Roh bersih, baru bisa merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu saja. Yang berapa selesai dah? Satu lagi terakhir. Yang ini terakhir ni. Ya, wal ashir 10. Lima kanu fil jasad la yudrakul basar wa la yumathalu biswar. Maka dikarenakan roh pada jasad tidak bisa dijangkau dengan pandangan mata. Coba, bisa mandang roh kita? Orang mau meninggal tu waktu masih bersuara, bernapas, bisa kita pandang rohnya? Bisa kita pandang? Nah, dan juga tak bisa digambarkan dengan gambaran. Wa alimna annahu la yudrakul absar. Dapatlah kita ketahui memanglah Allah tak bisa dilihat dengan mata ini. Sulit kita mandang roh, begitulah sulit kita mandang Allah. Tapi ingat, ini basar, hanya Allah bisa dipandang dengan basirah kalbun tadi, yang paling dalam namanya basirah. Jadi Allah tak bisa digambarkan dengan gambaran. Dia bukan benda dan tidak serupa dengan matahari. Bukanlah dia seperti bulan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dia tak sama dengan sesuatu. Dia maha melihat, maha mendengar. Namun Allah tak bisa dipandang dengan ini, tapi dia bisa dipandang dengan hati. Jadi tugas kita ni apa tarekat ni? Cukup buka mata hati dengan la ilaha illallah, insyaallah. Ya, continue istiqamah, pelan-pelan kita rasakan Allah di sini. Nanti bapak ibu bisa menangis berzikir, Allah, Allah. Diam-diam bisa nangis, Pak. Pedih hati kita, luluh kita di hadapan dia. Di sini tu. Makanya cari Allah jangan di alam, tapi pada diri kita ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, kenapa tak kau perhatikan? Di situ ada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah bab yang kita bahas ya 2 minggu ini, 2 pertemuan ini. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, insyaallah jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita bahas. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Allah bukakan ilmu yang baik ini insyaallah. Ya. Saya kira cukup. Ini tambahan saja ni. Ya. Ini jalan kematian ya. Jalan kematian yang paling indah inilah dia. Jangan cari jalan lain lagi dah, tak ketemu gitu. Jalan yang terbaik kembali.
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Silakan. Itu bisa sama dengan nafas, karena secara kasar mata orang yang tidak bernafas secara otomatis rohnya juga. Terus saya pernah membaca, sebelum Allah tiupkan roh ke dalam rahim ibu kita, roh kita bersama Allah, dan saat itu roh masih belum mempunyai kelamin, artinya bentuk laki atau perempuan, dia masih umum. Pada saat ditiupkan roh itu, baru mereka berbentuk ada laki dan ada perempuan. Yang terusnya pada saat kita menikmati meninggalkan jasad ini, kita bergabung di alam yang kita tidak tahu alam mana itu. Ada beberapa kajian yang saya baca, yang saya dengar, pada saat di surga antara ruh manusia, ruh jin, ruh yang lain, ruh malaikat bersatu di surga satu dengan. Artinya saat ini kita tidak bisa melihat jin, tidak bisa melihat malaikat. Pada saat di surga akan bersatu dengan Allah. Artinya Ini berderajat, ya, berderajat roh kita ini. Tergantung kemampuan kita untuk mencapai derajat itu. Roh yang tertinggi adalah roh idhafi. Roh idhafi itu roh sandaran kepada Ruhul Qudus. Jadi kita tak boleh mengatakan Ruhul Qudus, tetapi roh kita ini asalnya dari situ. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, wa ayatna bi Ruhil Qudus, kami kuatkan Nabi Isa itu kan Ruhul Qudus. Kalau orang sudah sampai kepada Ruhul Qudus, apa yang dia mau jadi. Makanya Nabi Isa itu paling banyak dia punya mukjizat disebutkan dalam Al-Quran. Orang yang sudah sampai kepada Ruhul Qudus, maka apa yang mau dimaunya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, roh kita ini dikatakan roh idhafi, roh sandaran kepada Ruhul Qudus, itu puncak yang paling atas. Kalau dah sampai ke tempat ini, udah berarti kita menyaksikan Allah. Mohon maaf, ini dah bisa menyaksikan Allah. Makanya para aulia dia mengungkapkan dalam kitab itu disebutnya, bahkan jasad ini kalau roh kita sudah sampai kepada roh itu, Roh Kudus atau roh idhafi, jasad ini ngikut seperti roh. Ini agak jauh dari ya, tak apa-apa lah ni ya, jauh-jauh sekali tu pun tak apa-apa ni ya. Dalam kitab Insanul Kamil kita melaksanakan suatu amalan bahkan melebihi dari apa yang disunahkan Nabi Muhammad SAW. Kalau orang melaksanakan suatu amaliyah riyadhah yang sungguh-sungguh, kata beliau ni ya, dalam kitab Insanul Kamil, maka orang tersebut berpuasa, beramal pada waktu malam, siang dia puasa, bahkan puasanya melebihi yang disunahkan Nabi. Puasa sepanjang masa, dia batal cuma 5 hari ya. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, hari lainnya puasa semua dia. Bahkan dia bisa tidak makan seminggu, bahkan bisa tidak makan sebulan. Ini udah kelas tinggi nih Pak, para awliya kelas tinggi. Maka pada waktu itu tidak ada lagi jarak yang jauh bagi mereka. Jasad tertarik oleh roh, maka roh pun seperti, jasad seperti roh. Kalau orang mau percaya silakan, tak percaya pun tak rugi ya. Saya sampaikan ini, wali Allah yang telah sampai derajat roh seperti ini, tidak ada lagi jarak yang jauh bagi mereka ya. Saya mohon maaf nih, tidak ada lagi jarak yang jauh. Kenapa? Jasad sudah seperti roh. Dia bisa berada tempat yang ribuan mil dalam waktu sekejap. Ini agak unik nih Pak. Kalau orang mau cerita macam-macam terserahlah,
tak masuk akal. Memang tak masuk akal. Gimana kita mau pakai akal? Ya, bunyi ada bel dah. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, pengarang kitab, banyak kitabnya, ulama dia ni, ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dan dia pernah berkata, aku melihat lebih 70 kali melihat Nabi dalam keadaan jaga, lebih 70 kali. Ini seorang ulama, dia tidak sufi murni, tapi dia ulama, ngarang tafsir, ngarang kitab ilmu hadis, ngarang kitab fikih, sufi juga ada. Ini pernah saya sampaikan waktu Isra Mi'raj. Nah, dia berkata dengan muridnya bernama Muhammad Al-Haibab, ya Muhammad, nanti waktu asar, waktunya waktu Mekah, bukan waktu Mesir. Nah, ini susah juga orang bilang, masa salat di Pontianak, asar ikut di Mekah, kan beda waktu. Tidak, para wali tahu kapan waktu asar di Mekah. Dia bilang sama muridnya, aku sebentar lagi akan salat di Mekah, ingat tutup mulut, aku mau ngajak kau, mau ikut. Karena ini murid kesayangan dia, ini murid kesayangan dia. Wah, senanglah hati itu, siap Syekh, siap ikut. Ayo kata dia, berangkat dari mana Pak? Dari pondok pesantren dia. Habis salat 2 rakaat, ayo kita keluar berjalan. Jalan, keluar dari pintu pondok, mata suruh pejam. Pejam nak, kata dia, kau tak mampu nanti melihatnya. Pejamlah, melangkah. Kata Muhammad Haibab, aku ngitung, kata dia, aku hitung kaki aku ni 27 langkah. Begitu sudah sampai 27 langkah, guruku bilang berhenti, kata dia, jangan lanjutkan. Kau buka kau punya mata, buka, terkejut dia, pas berada di depan makam isteri Nabi Muhammad SAW, Khadijatul Kubra, di Ma'lah, Mekah. Dari Mesir sekejap berangkat ke Ma'lah, langsung ziarah, tak naik bis lagi ziarahnya. Ini bingung ni Pak, tak apa-apalah, ini video jadi fitnah jadi. Ya. Ini kalau ilmu kewalian tak boleh kita ragu. Saya terus terang, yang begini saya senang ni Pak, karena saya dah tahu dah ilmunya dah. Saya dah tahu dah ilmunya, maka sedikit pun saya tak ragu masalah ini. Makanya saya ajak belajar la ilaha illallah dulu, lama-lama dia yakin. Ya. Nah, jadi ziarah, aku berdoa dengan guru-guru di Ma'lah, di kuburan Khadijah. Kemudian setelah berdoa aku berdiri, nampak tiang Masjidil Haram yang menara tinggi itu, nampak kelihatan. Lalu aku pergi, masuklah salat asar, waktu Mekah, bukan waktu Mesir. Nah, selesai salat, nah, pas bulan Dzulqa'dah, setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya Muhammad, kau mau bertahan di sini sampai musim haji, langsung saja kau pergi haji. Kata Muhammad, dah, saya ikut guru je lah, aku mau pulang nih, aku ikut. Ayo, bagaimana cara pulangnya? Ziarah lagi ke makam isteri Nabi Muhammad SAW. Di sini baru saya paham betapa tingginya derajat isteri Rasulullah. Khadijah itu tak main-main Pak, derajatnya itu. Wali-wali semua datang ziarah itu. Mana mau lawan derajatnya Pak? Tak kala Nabi terima wahyu ketakutan, dia yang menenangkannya. Tak kala orang mendustakan Nabi, dia yang paling percaya dengan Rasulullah. Tak kala Nabi dakwah, dia mendukung. Tak kala Nabi perlu duit, dia habiskan hartanya untuk dakwah Rasulullah SAW. Mana lawan Khadijah? Itu derajatnya tinggi, wali yang tinggi itu Khadijah itu. Makanya wali-wali hampir itu semuanya ziarah ke makam Khadijah, karena derajatnya mulia, seorang wanita. Nah, waktu
kami kembali kepada Muhammad, ziarah dulu ke makam Khadijah. Setelah ziarah, kami keluar dari makam, aku pun berjalan. Guru bilang, pejamkan mata kau. Pejamkan lagi, jalan. Yang kedua, Pak, lebih pendek, cuma 7 langkah. 7 langkah ya. 7 langkah, buka kau punya mata. Dah sampai di Kairo. Kembali lagi ke Mesir. Cuma tidak langsung ke pondok, langsung ke makamnya Umar ibn Farid, seorang sufi besar di Mesir. Nah, makanya saya pesan sama anak saya, nanti kalau kau ke Mesir di Kairo, datang ke makam Ibn Farid, Umar bin Farid, itu sufi besar. Ziarah ke makam Imam Syafi'i, itu di Kairo banyak makam wali. Ya, Imam Syafi'i di sana, kemudian Tunan Al-Misri juga di sana, banyak wali-wali di sana. Nah, dari kisah inilah Pak, ini ulama yang menceritakan muridnya langsung, bukan dongeng nih. Tanggal-tanggalnya pun disebut. Nah, jadi wali Allah kalau sudah sampai kepada roh idhafi, mendekati Rohul Qudus, dah tidak ada lagi jarak yang jauh bagi dia. Jasad seperti roh ngikut dah. Nah, maka mereka tak banyak makan. Kok kita ni sikit-sikit makan. Itu susahnya kita ni. Nah, dia ibadahnya kuat. Ya, tidurnya sedikit. Ya, kita sikit-sikit tidak. Tak masalah lah. Yang penting kita zikir, saya bersihkan hati. Alhamdulillah, udah bersihkan hati ni, mudah-mudahan kembali hati bersih, tak ada penyakit. Nah, dihisap pun mudah. Tapi guru-guru kita punya kelebihan tersendiri kerana dia dekat betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesimpulan terakhir ni saya mau sampaikan sebelum tutup. Waktu kita membaca firman Allah, kan ada ayat menyatakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Terbuka dan ini dengan roh. Terbuka benar. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Wal awwalu, dia yang awal, Allah tanpa permulaan. Wal akhiru, dia akhir tanpa berkesudahan. Wal batinu, dia yang tersembunyi. Wal zahiru, dan dia yang tampak. Apa maknanya ni? Nah, roh yang awal sebelum ada jasad, dan roh tetap akhir eksis tatkala musnahnya jasad. Kemudian roh batin, nampak tak? Roh batin, tapi roh dikatakan zahir. Kenapa dia zahir tampak? Melalui jasad, kerana jasad digerakkan oleh roh. Maka dikatakan roh tampak pada jasad kerana dia pengendalinya. Roh batin tak bisa dilihat. Roh sudah ada sebelum adanya jasad, dan roh tetap ada tatkala musnahnya. Allah juga begitu. Dia awal tanpa permulaan, sudah ada sebelum ada makhluk, dan dia akhir tanpa berkesudahan tatkala musnahnya makhluk. Dia batin, zatnya tak bisa dipandang dengan mata, dia tampak melalui ciptaan. Selesai sudah. La ilaha illallah. Kesana semuanya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana tarabna bi annana qatarabna